Dapat ya, Sarifin ya. Clear dok, tinggal slideshow ya. Oke, clear. Baik, mungkin sebelum kita berdiskusi ya, saya ingin tanya dulu nih Mas Arifin. Ini teman-teman, Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini, apakah dari tenaga medis banyaknya atau bagaimana ya? Atau Uh, dokter? Oke, kalau dilihat dari registrasi, 50% 50% dok. Jadi ada perawatnya juga dan juga ada dokternya juga. Oh ya baik, jadi dokter dan teman-teman dari medis ya. Ya. Ya baik. Ya karena saya mau menyiapkannya bukan untuk awam nih ya, jadi untuk teman-teman tenaga kesehatan ya. Baik. Baik teman-teman sekalian, saya kira terkait dengan diabetes ini sudah banyak sekali dibahas sebenarnya ya. Jadi barangkali nanti apa yang saya sampaikan sifatnya refreshing saja buat Bapak Ibu sekalian. Dan ada beberapa yang kita coba dalami ya Bapak Ibu, tentu dengan tujuan untuk memahami ya apa itu diabetes, bagaimana kita mencegah komplikasi dan sejauh ini inovasi pengobatan apa namanya sampai di mana gitu. Ya, diabetes adalah gangguan dalam penggunaan glukosa atau zat gula dalam darah kita. Karena adanya gangguan dari kerja insulin ataupun gangguan dari produksi insulin, maka gula darah yang berada di pembuluh darah ini tidak bisa masuk ke dalam sel-sel target seperti sel hati, sel otot maupun sel lemak. Hal ini menyebabkan kondisi hiperglikemia yang kalau kita diukur menggunakan glukometer misalnya, maka akan dapatkan nilai yang cukup tinggi. Rata-rata kita mendefinisikan hiperglikemia sebagai gula darah di atas 200 ya. Walaupun sebenarnya untuk diagnosis diabetes nanti kita lihat tidak hanya menggunakan nilai 200 tersebut. Ya. Nah, di negara kita ternyata orang-orang yang mengalami diabetes ini makin meningkat. Tahun 2021 ada 10% ya masyarakat kita yang ternyata mengalami diabetes Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita kumpul-kumpul nih misalnya ya di sini ada 100 orang nggak nih ya? Ada 100 orang ya pesertanya ya. Nah, mungkin kira-kira 10-nya itu diabetes gitu. Jadi mudah sekali kita apa namanya mengkalkulasinya ya. Satu dari 10 orang diabetes. Itu saking banyaknya Bapak Ibu ya dan kemungkinan makin tambah lagi nih seiring dengan berkembangnya waktu. Karena banyaknya penduduk kita dengan diabetes, maka angka komplikasinya juga akan meningkat. Karena apa? Karena masih banyak yang belum terdiagnosis gitu. Datang-datang ke kita di rumah sakit, udah ada kaki diabetesnya misalnya ya, sudah ada gangguan penglihatan gitu ya, sudah ada gangguan ginjal gitu. Dan memang masih banyak yang gula darahnya belum terkontrol ya nggak minum obat misalnya atau minum obat tapi tidak teratur gitu gula darah tidak terkontrol dan makin banyak pasien-pasien yang terdiagnosis di usia muda. Berapa tahun usia muda itu? Di bawah 40 tahun ya. Jadi pasien DM usianya masih muda, anaknya masih kecil-kecil gitu ya, masih 25 tahun usianya, ada yang 30 tahun. Jadi itu merupakan beban tersendiri bagi pelayanan kesehatan di negara kita karena eh, diabetes ini menyebabkan banyak komplikasi ya. Apakah itu dari jantung, apakah itu stroke ya, amputasi misalnya ya pasien yang cuci darah karena diabetes gitu, stroke dan lain-lain. Nah, ternyata diabetes itu sangat-sangat erat kaitannya dengan obesitas, kegemukan, ya. Walaupun mungkin kalau kita lihat sekilas, oh nggak gemuk sih gitu ya. Tapi ternyata kalau ditimbang berat badannya, kita ukur dengan membandingkan dengan tinggi badan, maka akan dapat nilai namanya BMI. BMI itu Body Mass Index ya. Bapak Ibu saya harapkan di sini tenaga kesehatan tentu harus bisa ya mengukur Body Mass Index ya. Dengan cara berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter. Jadi 100 berapa nanti dikurang dibagi dulu jadi 1, berapa gitu dikuadratkan. Kalau nilai BMI-nya sudah lebih dari sama dengan 25, maka itu sudah termasuk obesitas ya. Nah, obesitas itulah yang sangat mempengaruhi terjadinya diabetes. Dan ternyata pasien-pasien diabetes di Indonesia ini banyak banget yang obesitas Bapak Ibu. Ada 70% gitu ya. Dan obesitas itulah yang memicu terjadinya diabetes. Jadi obesitas itu bukan hanya soal apa nggak bisa pakai baju yang saya pengen misalnya. Tidak hanya seperti itu, tapi obesitas itu sendiri yang kemudian dalam perjalanannya dia memicu terjadinya
diabetes gitu ya. Jadi pangkalnya ini obesitas. Jadi orang-orang tuh sekarang ya para ahli sudah mulai kita mengajak ya, mulai mengajak masyarakat untuk bergeraknya tuh ke arah hulu gitu, seawal mungkin. Kalau misalnya kita baru diagnosis pasien ketika sudah mengalami retinopati, apalagi sudah buta gitu ya, udah gagal ginjal, ini udah deket lagi ke arah kematian. Ya, ini secara ini ya, secara patogenesis penyakit ya, kita kan tidak di luar takdir begitu ya. Tapi kalau sudah di sini kita deteksi ya udah sedikit lagi gitu. Oleh karena itu, kenali diabetes dengan cara sebenarnya adalah lakukan screening. Screening apa? Screening faktor-faktor resiko berdasarkan faktor resiko. Kalau ada orang-orang yang obesitas, tadi bisa lihat itu dari indeks massa tubuhnya atau body mass indexnya ya. Kemudian ada riwayat keluarga misalnya, ya, karena ada kerentanan genetik nih. Bapak ibunya diabetes misalnya, atau bapaknya aja atau ibunya aja gitu ya. Maka dia meningkat tuh resikonya mengalami diabetes. Atau ada pengaruh lingkungan. Makannya misalnya nggak bener ya, segala aja dimakan gitu ya, tidak membatasi, kurangnya aktivitas fisik, pasiennya gemuk. Nah, ini bisa berjalan sedikit-sedikit ke resistensi insulin, kemudian mengalami kondisi diabetes. Jadi kita cegah nih Bapak Ibu, jangan sampai kondisinya terus berjalan hingga akhirnya menyebabkan komplikasi. Ya, oke. Kenapa kita harus mencegah? Ya, karena komplikasi itu memang sudah berjalan ketika seorang pasien sudah baru mengalami kondisi prediabetes. Jadi baru obesitas aja, Bapak Ibu, ya, belum diabetes nih. Ini komplikasi aterosklerosis udah berjalan, ya. Jadi di sini sudah mulai pembentukan plak di pembuluh darahnya. Kalau kita misalnya buka nih pembuluh darahnya, ini sudah mulai ada plak seperti ini, ya. Nah, plak ini bisa muncul di mana-mana di seluruh badan, ya, mulai dari kepala, kemudian jantung, ya, ginjal dan juga kaki. Tentu hal inilah yang kemudian menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah dan dapat menyebabkan komplikasi, ya. Oleh karena itu, prinsip dari screening diabetes, ya, prinsip dari screening diabetes, kita coba kenali dari salah satu pemeriksaan berikut. Kalau Bapak Ibu mau gunakan HbA1c, boleh. Ini lebih baik karena HbA1c ini menggambarkan gula darah selama 3 bulan ke belakang, gitu ya. Kalau nggak ada HbA1c gimana dok? Nggak apa-apa periksa gula darah. Tapi periksa gula darahnya bukan gula darah sewaktu Bapak Ibu, ya. Periksa gula darahnya puasa dulu. Oke? Atau kalau gula darah puasanya nanti misalnya naik-naik sedikit tapi belum di atas normal, Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan pemeriksaan gula darah 2 jam setelah TTGO. TTGO itu adalah tes toleransi glukosa oral. Jadi bukan 2 jam setelah makan biasa ya, tapi ada prosedur TTGO namanya. Nah, kita lihat di sini. Kapan sih didiagnosis diabetes? Nah, ternyata nilainya bukan 200 aja Bapak Ibu. Kalau pasiennya puasa, ya, maka kita gunakan nilai yang lebih rendah. Kan harusnya kalau puasa gulanya tidak naikkan. Kalau dengan puasa saja gulanya sudah naik, kita pakai patokan 126, ya ini sesuai dari Perkeni, sesuai dari panduan Amerika dan panduan Eropa, maka di atas 126 ini sudah termasuk kepada diabetes. Pilihannya dua. Apakah diulang lagi sekali lagi dengan jarak waktu tidak lama atau dilakukan pemeriksaan gula darah 2 jam setelah TTG, ya. Jadi jangan gunakan satu kali nilai aja, ya. eh, Ketika pasiennya tidak ada gejala apa-apa. Tapi jangan juga dibiarkan gitu. Oh, nggak usah diperiksa lagi, bukan. Periksa lagi dalam waktu kira-kira 1 bulan untuk konfirmasi, ya. Kecuali Bapak Ibu gunakannya HbA1c. Kalau HbA1c dengan satu nilai sudah bisa kita tegakkan diabetes. Nah, antara diabetes dengan normal, ya, ini ada kondisi namanya prediabetes. Yang namanya pre itu kan artinya sebelum ya, sebelum terjadinya diabetes gitu. Kenapa sih harus ada terminologi prediabetes ya? Kenapa nggak diabetes aja dan normal gitu ya? Nah, ternyata kalau kita bisa diagnosis dalam kondisi prediabetes, ya, misalnya HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4 ya. Atau kalau kita pakai gula darah puasa di bawah 126 sih, tapi udah di atas 100 gitu ya. Bisa 105, 110. Nah, itu hati-hati sudah masuk prediabetes, bukan normal sama sekali tuh ya. Bukan normal tuh gula darah puasa 110 tuh tidak normal ya. Itu masuk ke prediabetes.
Atau kalau kita periksa 2 jam pasca TTGO antara 140 sampai 199. Ketemu kondisi ini, Bapak Ibu sekalian, ya, maka kita bisa diagnosis prediabetes. Kalau penasaran, ulang sekali lagi dengan dalam jarak waktu kurang lebih 1 bulan. Boleh pemeriksaan yang sama atau pemeriksaan yang lain. Gula darah 2 jam TTGO atau HbA1c. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan dong kalau sudah prediabetes? Tentu kita mencegah terjadinya diabetes, gitu ya. Dengan cara apa? Nanti kita bahas. Gimana caranya kita mengurangi terjadinya diabetes atau kalau sudah diabetes, kita mencegah terjadinya komplikasi, ya. Oke. Kemudian setelah terkait dengan diagnosis, maka tentu yang kita lakukan pada pasien adalah tata laksana, ya, terapi, ya. Apa sih tujuan terapi pasien diabetes gitu ya? Apakah cukup gulanya normal aja misalnya? Karena mungkin Bapak Ibu tidak jarang juga nih ya ketemu pasien. Seperti saya ada pasien nih, ya, bukan pasien sih ya. Jadi tetangga ya, tetangga. Diabetes gitu ya. Gulanya sudah awalnya 300, minum obat misalnya, minum obat metformin katakan. Gulanya udah bagus, ya. Gulanya udah 150 dok gitu. Jadi saya nggak lanjut lagi obatnya. Nah, kira-kira itu gimana? Benar atau tidak tuh seperti itu, ya? Karena memang tujuan terapi diabetes itu bukan hanya menurunkan gula darah aja. Kalau minum obat, turunkan gula darahnya, makannya tapi tidak diperbaiki, obatnya di stop, gulanya naik lagi misalnya gitu. Kalau itu terjadi terus-menerus, hiperglikemia seperti itu, maka yang terjadi adalah komplikasi, ya. Maka tujuan terapi diabetes sebenarnya adalah pertama cegah komplikasi. Jadi kita turunkan gula darah, ya, itu untuk mencegah terjadinya komplikasi, ya. Dan kalau sudah terjadi komplikasi gimana? Ya udah ada gangguan ginjal dok, gitu ya. Kita cegah perburukan, jangan sampai cuci darah misalnya, gitu ya. Udah ada gangguan mata, ya misalnya gitu ya, matanya penglihatan udah mulai agak kabur. Ya kita perbaiki gula darahnya, jangan sampai terjadi kebutaan yang total. Jadi mencegah komplikasi itu menjadi semakin buruk gitu dengan cara mengontrol gula darahnya. Oke? Jadi prinsipnya bukan hanya gula bagus aja. Kalau gula bagus aja, gulanya udah tercapai, obatnya di stop jadinya gitu. Tapi prinsipnya adalah mencegah terjadinya komplikasi dan mencegah perburukan komplikasi. Tentu ujung-ujungnya meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan produktivitas pasien, ya, meningkatkan angka harapan hidup. Oke? Jadi sebenarnya kita sedang apa namanya menyelamatkan generasi bangsa Indonesia nih gitu Bapak Ibu. Apalagi kalau pasien-pasien ini usia muda gitu ya, usia-usia produktif. Kalau misalnya dia sakit-sakitan ya, ada masalah di kaki misalnya, kemudian luka, bagaimana bisa bekerja gitu. Oke, jadi tata laksana pasien diabetes intinya ini, ya, prinsipnya ini, tujuannya ini ya, bukan hanya untuk memperbaiki atau menormalkan gula darah. Gula darah normal itu adalah alat aja gitu. Dia tujuan jangka pendek, tapi tujuan jangka panjangnya sebenarnya adalah untuk quality of life pasien. Ya. Nah, bagaimana sih standar layanan diabetes? Oke, prinsipnya diabetes itu adalah penyakit yang kronik yang jangka panjang, ya, yang dia melibatkan multi organ. Oke, maka pengobatannya bukan hanya dengan pemberian obat-obatan saja, baik itu obat minum ataupun obat suntik, tetapi harus disertai dengan pilar pengobatan yang lain. Oke, yang pertama edukasi. Edukasi kepada pasien ini merupakan pilar pertama karena apa? Karena tanpa edukasi yang baik, tanpa pemahaman yang baik, maka pasien nggak ngerti bagaimana cara mengelola dirinya gitu. Ya, bukan hanya seperti obat diabetes, obat apa namanya, obat demam misalnya. Diminum obat demamnya selesai. Bukan seperti itu. Karena ini penyakit adalah penyakit long term, ya, kronik. Maka pasien harus kita edukasi supaya bisa mandiri dalam self care self care pengobatan, self care mengelola asupan makanan begitu ya. Jadi kemandirian ini penting. Kemandirian dengan pemahaman tentu ya Bapak Ibu sekalian ya. Setelah edukasi di sini pengaturan gizi ya. Mana diet yang boleh, mana diet yang harus dibatasi. Diet itu kan artinya makan ya. Diet itu artinya asupan makan. Mana diet yang boleh, mana yang harus dibatasi, ya, mana yang harus diperbanyak, gitu ya, mana yang tidak boleh, gitu. Kemudian latihan fisik secara mandiri di rumah,
aktif secara apa kegiatan sehari-hari ya, berupaya untuk lebih aktif misalnya ya. Kemudian baru di sini ada obat-obatan. Kemudian lihat kakinya, kalau ada luka dilakukan perawatan kaki, berat badannya diturunkan kembali ke ideal, ya. Kemudian perawatan komplikasi yang sudah terjadi, ya. Setelah tata laksana ini, maka di sini ada prinsip monitoring. Jadi gula darah itu diperiksa secara berkala, ya. Tidak hanya gula darah, ya, tekanan darah, kolesterolnya, ya. Kemudian berat badannya ini perlu diturunkan dengan baik. Oke, jadi pilar pengobatannya ini banyak Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang bagaimana dong kita memilih ya? Bagaimana kita memilih obat-obatan glukosa, obat-obatan diabetes yang bisa diberikan kepada pasien? Ini panduan terbarunya ya dari 2025 menyatakan bahwa pengobatan ini sifatnya adalah person centered. Jadi sesuai dengan kondisi pasien, ya. Tentu sekarang prinsipnya tidak hanya untuk menurunkan gula darah, tetapi juga kita menjaga apa namanya fungsi ginjal dan fungsi jantungnya tetap baik. Jadi kita menurunkan resiko perburukan kardiorenal. Ya, selain resiko perburukan kardiorenal, maka pengelolaan berat badan juga penting, ya. Karena semakin tinggi berat badannya, maka kebutuhan obatnya akan semakin tinggi. Nah, prinsip pengobatan sebenarnya untuk memperbaiki jalur-jalur yang menyebabkan hiperglikemia itu sendiri. Ya, kita lihat di sini ada berapa nih? Ada 10, ada 11 ya. Ada 11 jalur yang bisa menyebabkan hiperglikemia pada diabetes ya. Ada yang melibatkan pankreasnya sebagai sentralnya ya. Karena 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 pankreasnya rusak ya, jadi insulinnya jadi turun. Kemudian jadi gula darahnya tinggi. Nah, ternyata di sini bukan hanya urusan pankreas, gula darah tinggi nih Bapak Ibu, ya. Ada urusan dari otak, ya ini ada hormon-hormon yang terlibat. Ada masalah di liver, masalah di ototnya, ya, masalah di lemak-lemaknya tubuh pasien, ginjalnya karena kurang untuk membuang zat gula gitu ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, obat-obatan yang disusun, obat-obatan yang dikembangkan ini adalah untuk memperbaiki patogenesis ini. Contohnya apa? Contohnya misalnya obat metformin, ya. Metformin kerjanya di mana? Dia memperbaiki liver, resistensi insulin di hati, memperbaiki resistensi insulin di otot misalnya, memperbaiki resistensi insulin di lemak, gitu ya, di jaringan lemak. Ada lagi obat yang lain, mungkin Bapak Ibu kenal apa namanya ya? Ini obat yang baru nih, inovasi yang baru nih SGLT2 inhibitors ya. Dulu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu atau bahkan ya 5 tahun lalu ini baru muncul nih di negara kita. 10 tahun yang lalu ini belum ada ya. Sekarang sudah banyak sekali ya obat-obatan ini walaupun belum masuk ke BPJS gitu. Di mana sih perannya obat SGLT2 inhibitors? Nah, di sini ternyata dia meningkatkan, memicu apa pengeluaran gula darah dari ginjal gitu ya. Ada obat incretin, GLP-1 reseptor agonis yang disuntik 1 kali seminggu. Perannya di mana? Oh, ternyata banyak. Dia bisa mempengaruhi kerja pankreas, dia juga mempengaruhi respons imun, menekan respon inflamasi gitu ya. Kemudian mengontrol otak dalam keinginan makan gitu ya. Jadi obat-obatan itu kenapa akhirnya perlu dikombinasi? Mungkin teman-teman Bapak Ibu melihat pasien-pasien kok dapat obatnya banyak ya, obat diabetesnya ya gitu. Ya karena memang mentargetkan jalur yang bervariasi. Intinya semakin banyak jalur yang bisa ditekan, semakin banyak jalur yang bisa dipengaruhi oleh obat itu, maka diharapkan hiperglikemia ini atau gula darahnya bisa lebih mudah dikontrol. Ya. Nah, secara umum untuk inovasi pengelolaan diabetesnya masih sama ya. Terapinya ada obat minum dan ada obat suntik. Nah, untuk obat-obatan minum ini ya, obat-obatan minum ini panduan yang terbarunya memang masih ada beberapa obat-obatan yang Bapak Ibu juga udah kenal barangkali ya. Ada metformin, ada sulfonylurea ini obat yang paling sering digunakan ya. Kemudian ada akarbose atau penghambat alfa glukosidase ya. Ada tiazolidinedion, mereknya, maaf, jenisnya adalah pioglitason, ya. Kemudian ada, nah ini yang inovasinya, penghambat DPP-4, penghambat SGLT2, dan agonis GLP-1 atau GLP-1 reseptor agonis. Ya, tiga inilah. Nah, ternyata si inovasi pengobatan ini
karena memang bagus ya Bapak Ibu sekalian mau bisa mencegah atau menghambat patogenesis yang tadi yang cukup banyak itu, maka sudah bisa diberikan pada kondisi terapi awal ketika pasiennya masih diberikan satu jenis obat. Walaupun kalau Bapak Ibu berikan pada pasien-pasien yang menggunakan asuransi BPJS gitu ya, maka ada panduan tuh dari BPJS, obat-obatan yang baru bisa diberikan ketika sudah mendapatkan metformin atau sulfonylurea. Ya, walaupun padahal sebenarnya tidak mesti seperti itu. Bisa langsung obat-obatan ini. Namun memang untuk kemudahan ya, karena pasien kita barangkali banyak juga yang pakai BPJS, Ibu sekalian ya, dan obat-obatan metformin, sulfonylurea ini obat-obatan yang sangat bagus, kita mulai dulu dengan obat ini. Bisa juga seperti itu. Nah, bagaimana kita memberikan terapinya? Jadi teman-teman berdasarkan dari panduan Perkeni, sasarannya adalah kita pakai HbA1c-nya kurang dari 7. Ya, untuk mencapai itu, sebelum masuk ke obat-obatan, kita lihat di sini modifikasi gaya hidup sehat dulu, ya. Jadi edukasi dulu pasiennya, ya, untuk mengurangi asupan makan karbohidratnya misalnya, ya, untuk meningkatkan olahraganya. Saya pasien-pasien kalau misalnya dengan obat-obatan yang sudah cukup banyak, ya, dosisnya juga sudah cukup optimal sebenarnya gulanya masih tinggi terutama setelah makan maka saya edukasi edukasi lagi ini sepertinya makannya terlalu banyak gitu karbonya ya ternyata dia suka apa makan apa lontong atau buras misalnya ya bagus sih sebenarnya bagus tapi proteinnya kurang gitu ya jadi masih banyak karbohidratnya ya pola di malah makan di negara kita termasuk di Asia secara umumnya kan gitu ya Pak Ibu ya banyak makan karbohidrat sehingga apa sehingga gula darahnya semakin semakin tinggi gitu mudah untuk naik terutama setelah makan ya jangan heran nih pasien HbA1c-nya nggak bagus-bagus padahal gula darah puasanya udah bagus ternyata gula darah setelah makannya masih tinggi karena apa karena modifikasi gaya hidup sehatnya ini masih belum berjalan dengan optimal masih gemuk aja gitu ya belum mencapai berat badan normal juga gitu karena apa? Obat-obat ini sifatnya adalah sebenarnya tambahan on top of modifikasi gaya hidup sehat. Kita berikan obat yang banyak gitu ya, memang bisa nanti menurunkan. Tapi semakin dia gemuk, maka kebutuhannya akan semakin meningkat. Apalagi kalau pasien sudah mendapatkan insulin. Semakin pasien gemuk, maka dosis insulinnya makin tinggi. Semakin dosis insulin tinggi, nanti jadi gemuk lagi, makin tambah gemuk ya. Jadi pengendalian modifikasi gaya hidup ini ya, ini sampai di panduan terbaru pun sudah banyak inovasi apapun sekarang, tetap ini menjadi prinsip utama gitu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian setelah kita berikan edukasi ini, maka kita targetkan HbA1c. Targetnya di bawah 7. Kalau dia di bawah 7,5, maka bisa diberikan satu jenis obat dulu. Kalau masih di bawah 7,5, tapi di atas 7 ya. Evaluasi berapa lama? 3 bulan. Kalau setelah 3 bulan HbA1c-nya masih kurang dari masih belum di bawah 7 ya, masih belum mencapai 7, kita bisa kombinasi gitu. Jadi antara pemberian satu jenis obat atau dua jenis obat ini evaluasinya jangan terlalu lama. Jadi jangan kita biarkan pasien-pasien itu dalam hiperglikemi berkepanjangan gitu ya. Udah berapa tahun metforminnya Bu? Udah 5 tahun misalnya. Nggak dinaik-naikin, nggak pernah diperiksa juga. Padahal pasiennya rajin misalnya berobatnya. Nah ya, jadi itu refleksi diri ke diri kita sendiri ya. Sebagai tenaga kesehatan, dokter, perawat, seberapa sering kita memonitor ya, memonitor apakah pasien ini kontrol HbA1c-nya berapa sering atau kontrol gula darahnya seberapa sering. Apakah obatnya ini sudah dinaikkan atau belum gitu. Karena apa? Karena semakin lama, apalagi sudah seiring usia, maka kecenderungannya adalah fungsi kerja pankreasnya akan semakin menurun. Ya, itu sudah alamiah gitu, sudah alamiah seperti itu. Apalagi kalau gaya hidupnya tidak sehat. Ya, nah, kita kembali lagi. Jadi, kalau kita evaluasi masih belum 7, maka jangan ragu untuk kombinasi gitu. Kalau dari awal kombinasi boleh nggak dok? Boleh. Kalau HbA1c-nya lebih dari 7,5, boleh langsung kombinasi dua obat. Ya. Kalau HbA1c awalnya kurang dari 7,5, satu dulu aja. Tapi monitor. Masih belum di bawah 7, tambah lagi satu. Ya, jadi bisa di double, gitu ya. Doublenya dengan apa? Bisa dengan obat oral juga yang lain, atau kalau mau dengan insulin boleh. Ya, jadi insulin plus obat-obatan oral. Kemudian evaluasi lagi. Dalam berapa lama? Dalam 3 bulan.
Kalau misalnya masih belum tercapai juga, maka bisa diberikan 3 obat. Ya, 3 obat. Kalau sudah 3 obat, jadi kan 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Jadi nggak nyampe 1 tahun, Bapak Ibu ya. Kita bisa berupaya untuk mendapatkan obat yang optimal gitu. Nah, kalau nggak tercapai juga, maka bisa diberikan insulin. Atau sejak awal kita berikan insulin kalau HbA1c-nya sudah tinggi nih. Lebih dari 9, maka sudah indikasi diberikan insulin. Oke? Jadi ini adalah panduan umum yang saya kira masih sangat relevan. Ini panduan dari 2021 ini ya, masih relevan. Perkeni sendiri belum mengeluarkan panduan yang baru dan obat-obatan yang baru, inovasi obat-obatan yang baru sudah disertakan di sini ya di panduan Perkeni ini. Baik. Nah, terkait dengan individualisasi pengobatan yang tadi saya sampaikan, maka tetap apa yang kita berikan ke pasien tujuannya adalah sebenarnya cegah komplikasi dan quality of life. Jadi kita memandang pasien sebagai as a human gitu. Dia yang perlu produktif, dia yang punya keluarga, dia yang punya masa depan gitu ya. Dia yang ingin sehat gitu ya. Jadi ada proses komunikasi dengan pasien terkait dengan pengelolaan diabetes. Tidak hanya gula tinggi, metformin gitu. Nggak hanya seperti itu. Oke? Karena kita mengelola pasien as a patient, ya, as an individual patient, as a person gitu. Ya. Nah, dalam hal kita memandang pasien as a person ini, maka tidak hanya gula darahnya saja yang tadi saya sampaikan, ya. Tapi kita juga perlu untuk lindungi jantungnya, ya. Kita perlu juga untuk turunkan berat badannya. Jadi itu sambil gitu, ya, sambil kita sampaikan. Kalau kita punya waktu lebih, maka kita dengan dalam tim ya biasanya kita arrange misalnya dengan dietitiannya bagaimana dietnya supaya bisa tercapai berat badannya turun, gitu ya. Kemudian juga kita kelola faktor resiko kardiovaskular yang lain. Ada hipertensinya, ya. Kalau misalnya gulanya udah bagus, tensinya masih tinggi, ya kejadian kardiovaskularnya juga akan semakin akan tetap tinggi dong, ya. Gulanya udah bagus misalnya, tapi kolesterolnya nggak dikontrol. Nah, itu juga sayang ya. Karena itu di sini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian ya. Banyak sekali yang perlu diperhatikan, termasuk misalnya diantaranya faktor psikososial ya, faktor stresnya. Kemudian ada problem ini nih, tidur ya. Jadi dari health behavior-nya ya, tidurnya perlu cukup. Kalau pasien-pasien yang sering begadang, gula darah susah terkontrol. Ya, pasien-pasien yang merokok susah terkontrol gula darahnya ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita mengelola pasien seorang diabetes ya. Nah, ini lebih dalamnya lagi ya. Lebih dalamnya lagi bagaimana panduan dari American Diabetes Association ya. Dari Indonesia kita mengacu ke sini nih ininya untuk panduannya. Jadi pharmacologic treatment atau terapi obat mengendalikan gula darah ya pada pasien dengan diabetes intinya adalah setelah healthy lifestyle behavior, maka goalsnya tujuan kita adalah berikan obat itu tidak hanya menurunkan gula, tetapi juga untuk melindungi jantung dan ginjal. Nah, kalau pasiennya sudah ada gangguan jantung, misalnya sudah ada sindrom koroner, atau dia beresiko sindrom koroner misalnya, ya, atau dia ada gagal jantung, atau ada CKD atau gangguan ginjal kronik. Maka di sini disebutkan obat-obatan apa saja sih yang sebaiknya diberikan. Ya, obat-obatan apa saja yang memiliki manfaat lebih sebenarnya gitu. Contohnya GLP-1 RA, ya obatnya semaglutide misalnya. Kemudian SGLT2 inhibitors, obatnya yang dapagliflozin, empagliflozin, ya. Memang tidak belum tersedia sampai ke layanan primer, ya. Tapi kita perlu ada mindset seperti ini gitu. Jadi pasien diabetes ini bukan cuma gula darahnya turun, bukan cuma ya, bukan hanya walaupun itu adalah jangka terdekatnya ya memang itu dulu gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah menjaga fungsi organ tetap optimal. Ini bagian yang tidak terpisahkan gitu. Sampai-sampai di panduan internasional pun diberikan kotak khusus gitu loh maksud saya. Dengan ada rekomendasi obat-obatan yang khusus ya. Lalu misalnya di sini, bagaimana kalau goalsnya pasiennya misalnya tidak ada penyakit jantung, pasiennya tidak ada penyakit ginjal ya, tapi kita ingin banget nurunkan berat badan. Ada nggak obat-obatan yang nurunkan gula darah juga dan nurunkan berat badan? Ada. Nah ini misalnya obat-obatannya gitu. Ya, kira-kira begitu kita memahami secara umum ya. Saya tidak bermaksud detail di sini karena ini banyak sekali obat yang terlibat di sini ya. Tetapi artinya
inovasi pengobatan diabetes saat ini tidak hanya prinsip untuk menurunkan gula darah, tapi bagaimana dengan kita memberikan obat itu, maka jantung dan ginjal pasien kita bisa pelihara sebaik mungkin. Oke? Nah, ini dibesarkan ya. Nah, kemudian berikutnya kita masuk kepada obat-obatan anti diabetes yang oral yang minum. Ya, ada beberapa golongan, kita bahas singkat satu-satu Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama ini adalah metformin ya. Metformin ini kerjanya adalah meningkatkan sensitivitas insulin di jaringan-jaringan targetnya ya. Sehingga dengan pemberian metformin ini diharapkan gula darah puasa ya. Gula darah puasanya ini bisa tercapai dengan target yang baik. Nah, gimana caranya pemberian metformin? Karena memang dia ada menyebabkan gangguan pencernaan, ya. Maka pasien-pasien yang mendapatkan metformin disarankan kasih dosisnya tuh dikit-dikit gitu, Bapak Ibu sekalian. Jangan langsung 3 kali 500, ya. Berikannya misalnya 2 kali 500. Misal 1 kali 500, 2 kali 500, baru 3 kali 500. Misalnya gitu. Sekarang juga sudah ada metformin yang extended release. Ya artinya apa? Dia dilepasnya pelan-pelan nih dari si cangkangnya itu. Jadi tidak terlalu menyebabkan gangguan pencernaan. Karena kalau pasien ya, kebayang deh pasien minum obat terus jadi mual-mual gitu. Dia nggak mau lanjut lagi obatnya. Ya. Oleh karena itu, kita perlu perhatikan dosis yang diberikan dan bila misalnya tidak bisa diberikan sebelum makan, maka bisa diberikan sesudah makan, gitu, ya. Oke, ini metformin. Saya kira udah banyak yang tahu deh kalau obat-obatan metformin. Yang perlu diperhatikan pada pasien dengan gagal ginjal. Kalau pasien dengan gagal ginjal dengan eGFR di bawah 30, maka metforminnya ini sudah tidak boleh diberikan lagi. Ya, artinya kalau ada gangguan ginjal kita perlu lihat lagi nih, ya. Gangguan ginjalnya udah stadium berapa gitu. Karena kalau udah lebih dari stadium 4, metformin udah nggak bisa diberikan lagi. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah sulfonylurea. Sulfonylurea ini contohnya obat-obatannya ada gliclazid, ada gliclidon, ya, ada glibenclamid, ada glimepiride. Diberikannya sebelum makan, ya. Jangan diberikan bila pasien tidak ada makanan. Artinya sebelum makan apa sih? Pasiennya setelah diberikan, ya, setelah diberikan ya harus makan dalam waktu 20 menit kemudian, ya, supaya tidak ngedrop. Karena sulfonylurea ini obat yang poten banget. Dia kekuatannya untuk menurunkan gula darah itu besar, ya. Jangan sampai pasien mendapatkan sulfonylurea lalu tidak ada masuk makanan, ya. Oke. Sulfonylurea juga bermacam-macam ya Bapak Ibu sekalian. Di sini bisa kita lihat contohnya ada glibenclamid. Ini mungkin yang ada banyak ya di layanan primer nih. Glibenclamid yang 5 mg nih merek-mereknya. Ada gliclazid, mungkin nggak semua ada ya gliclazid. Gliclidon saya kira ada ya, gliclidon. Kemudian glimepiride dari yang 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg. Ya. Glimepiride sekali sehari, Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan diberikan glimepiride sampai 2 kali sehari. Ada saya pernah lihat glimepiride 3 kali sehari. Waduh, ini takutnya pasiennya hipoglikemi kalau kayak gitu. Ya, kalau gliclidon 3 kali sehari. Kalau kita berikan glibenclamid 1 sampai 2 kali sehari. Ya, oke. Jadi kerjanya kalau sulfonylurea dia meningkatkan pengeluaran insulin ya dari kelenjar pankreas. Dosisnya bervariasi, rata-rata diberikannya sesudah makan. Nih, Bapak Ibu bisa lihat. Potensi menurunkan HbA1c-nya sampai 2%. Ya, jadi kalau tadi misalnya HbA1c-nya masih di atas 7 dok, tapi sudah di bawah 7,5. Nah, kita berikan aja sulfonylurea dosis kecil misalnya. Ya, hati-hati dia cepat menurunkan gula darahnya. Oke, tapi ada efek sampingnya. Karena dia cepat menurunkan gula darah, maka bisa memicu hipoglikemi dan bisa memicu peningkatan berat badan. Ya, oke. Itu sulfonylurea Bapak Ibu sekalian. Saya yakin untuk metformin dan sulfonylurea Bapak Ibu banyak ya udah kenal ya. Nah, gimana sih praktikal tipsnya nih kalau kita kasih sulfonylurea? Pertama, mulainya dosisnya kecil-kecil dulu, kemudian dinaikkan secara bertahap gitu. Kemudian titrasi dosis, pemberiannya biasanya diberikan sebelum makan pertama di hari itu gitu. Biasanya ya.
Walaupun kalau mau diberikan siang ya boleh aja, tapi diberikannya sebelum makan. Oke. Yang ketiga adalah thiazolidinedion. Mungkin Bapak Ibu kenalnya dengan pioglitason, karena emang sekarang hanya ada pioglitason yang ada di pasaran. Diberikannya 1 kali sehari, Bapak Ibu sekalian. Ya, 1 kali sehari si pioglitason. Ini dia kira-kira mereknya ya. Yang banyak ini ya beberapa, ada beberapa ya di Indonesia ya. Nah, dia bisa diberikan 1 kali sehari aja. Jadi nggak usah 2 kali sehari. Tapi hati-hati pada pasien yang sudah gagal jantung. Nggak boleh kita kasih ya. Ini kalau bingung-bingung Bapak Ibu konsul aja udah ya. Paling paling aman sih emang tadi sulfonylurea, metformin. Kalau pioglitason Bapak Ibu harus ya karena memang obatnya juga nggak sering ada diberikan ya hati-hati. Efek sampingnya bisa edema, retensi cairan ya. Kalau ragu, konsul apakah bisa diberikan atau tidak ya. Oke. Kemudian ini obat yang cukup baru. eh, ini penghambat alfa glukosidase ya. Nah, ini yang cukup baru penghambat enzim dipeptida peptidase atau DPP-4 inhibitor. Tujuannya apa sih memberikan obat ini? Obat ini tuh diberikan untuk menghambat peningkatan gula darah setelah makan sebenarnya. Jadi kalau nggak ada asupan makan, dia nggak kerja nih obat ini. Karena apa? Karena emang dia kerjanya itu distimulasi oleh adanya makanan. Ya, oleh karena itu tidak menyebabkan hipoglikemi. Karena apa? Karena obatnya hanya mempengaruhi hormon yang dikeluarkan ketika ada makanan aja. Ya, oke. Oleh karena itu ini obat sangat-sangat baik sebenarnya untuk meningkatkan apa keberhasilan menurunkan gula darah setelah makan. Diberikannya rata-rata 1 sampai 2 kali sehari. Ya, ini contoh-contoh obatnya. Ada jenisnya yang vildagliptin, ya. Ada yang sitagliptin, ini mereknya. Ya, ini saya kira udah sering denger deh. Ada yang linagliptin, ada saxagliptin. Ya. Kemudian yang inovasi berikutnya adalah penghambat SGLT2. Penghambat SGLT2 ini kerjanya tadi di ginjal, dia menghambat ya, menghambat penyerapan dari eh, menghambat penyerapan dari glukosa di dalam ginjal ya. Contohnya apa obatnya ini dia. Dapagliflosin, empagliflosin. Ya, ini mereknya diberikan 1 kali sehari. Oke. Nah, sekarang apakah obat-obatan ini bisa dikonsumsi? Betul. Dengan cara kita berikan apa namanya, bisa dikombinasi. Tentu bisa terapi kombinasi ya. Misalnya contohnya apa? Glibenclamid sama metformin. Nah, ini bisa. Tapi jangan sampai diberikan glibenclamid tambah glimepiride. Nah, saya pernah lihat nih. Glibenclamid tambah glimepiride. Jadi sulfonylureanya 2. Nah, sebaiknya dihindari Bapak Ibu ya. Tidak dibenarkan kita berikan satu obat dengan golongan yang sama ya, tapi 2 jenis obat kita berikan dua-duanya itu nggak boleh ya. Karena apa? Karena resiko hipoglikemianya akan meningkat. Ya. Oke, nah ini contoh-contoh obat kombinasi tetap ya. Ada pioglitason tambah metformin, sitagliptin tambah metformin. Enaknya kalau kita berikan obat kombinasi ini maka jumlah obat yang dikonsumsi pasien lebih sedikit, tapi manfaat yang didapatkan bisa lebih besar. Nah, sekarang terapi injeksi, ya. Pertama terapi injeksi ini ada insulin, ya. Insulin itu sebenarnya merupakan obat lama, sudah dari tahun 1890-an. Awalnya nih dikembangkan gitu ya, dikembangkan sudah lama sekali ya. Awalnya anak apa namanya dari 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 bovine ya, dari sapi ya, kemudian dikembangkan, kemudian sekarang adalah yang beredar adalah analog. Jadi tiruannya lah, tiruan dari hormon insulin yang ada dalam tubuh kita. Nah, bagaimana pola sekresi insulin? Secara normal dalam tubuh kita ini, insulin itu selalu dihasilkan sebenarnya Bapak Ibu. Ini yang warna merah ya. Jadi kita makan nggak makan, insulin selalu dihasilkan. Kalau kita ada asupan makan ya, maka ini yang biru, insulinnya juga akan meningkat gitu. Jadi ada insulin basal, ada insulin prandial namanya. Insulin basal tuh selalu dihasilkan oleh tubuh kita, kita makan ataupun nggak makan. Nah, untuk apa dong insulin dihasilkan kalau kita nggak makan? Untuk menekan ya pembongkaran zat-zat cadangan glukosa dalam tubuh kita.
Karena kalau kita nggak makan, maka tubuh ini akan membongkar cadangan gula, baik dalam bentuk glikogen, dalam bentuk protein, atau dalam bentuk lemak, yang nantinya dihasilkannya adalah glukosa. Nah, pada pasien diabetes, pembongkaran itu terjadinya berlebihan gitu, ya. Maka biasanya insulinnya tuh gula darah udah naik, walaupun pasiennya puasa, ya. Jadi ada insulin yang dihasilkan selalu nih sepanjang hari, kita makan nggak makan selalu dihasilkan, ada insulin yang dihasilkannya setelah makan, ya. Oke. Nah, sekarang eh bagaimana profil sekresi insulin pada pasien DM? Seiring dengan berjalannya penyakit diabetes, ya, dan seiring dengan usia, maka kemampuan produksi insulinnya semakin menurun. Kita bisa lihat di sini nih. Ketika seorang terdiagnosis diabetes, ini biasanya kemampuan produksi insulinnya udah 60% dari yang optimalnya. Makin lama dia terdiagnosis, kemampuan produksi insulinnya makin turun, ya. Hingga lama-lama ya nggak ada sama sekali gitu, sehingga akhirnya memerlukan insulin dari luar, ya. Kapan kita biasanya perlu berikan insulin? Kalau HbA1c-nya udah di atas 7,5, misalnya, dan dia tidak respon dengan obat-obatan anti diabetes oral. Atau kalau HbA1c udah lebih dari 9, misalnya ya, pasiennya dengan krisis hiperglikemi, ya, pasien hamil misalnya dengan gula darah yang tinggi, maka itu indikasi insulin, ya, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang terkait dengan tipe-tipe insulin, ada insulin basal yang diberikan 1 kali sehari, ada insulin prandial yang diberikannya adalah bisa 3 kali, bisa 2 kali, bisa 1 kali sehari, tergantung makannya berapa kali. Kalau makannya 3 kali, maka bisa diberikan 3 kali, ya, karena tujuannya adalah untuk menekan kenaikan gula darah setelah makan. Ya, ini merek-mereknya insulin yang diberikan apa? Insulin yang diberikan sebelum makan, ya. Ada glulisin, ya, mereknya ini, ada Lispro, ada Aspart, ya. Saya kira ini sudah banyak dikenal. Ini yang biasa diberikan 3 kali sehari, ya. Karena apa? Karena orang Indonesia biasanya makan 3 kali sehari, ya. Nih contohnya insulinnya. Oke. Nah, sekarang kalau insulin yang kerja panjang gimana? Insulin kerja panjang itu dia kerjanya 24 jam, ya. Contohnya ini obatnya, ya. Kerjanya 24 jam, ya. Dia hampir tanpa puncak, jadi flat aja gitu di hasil kerjanya. Sehingga dia kecil untuk menyebabkan resiko hipoglikemia, ya. Ini inovasi-inovasinya, ya. Ada Basaglar, ya, ada ini Ezlin dan lain sebagainya. Dan ada insulin yang kerjanya panjang banget, kota 24 jam, ini bisa sampai 48 jam. Ya, contoh-contohnya ini, Resiba, Lantus XR, jadi banyak sekali. Mungkin bagi sebagian Bapak Ibu ini wawasan begitu ya, karena barangkali tidak meresepkan secara langsung. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kemajuan dari tata laksana diabetes ini sudah sedemikian, sehingga insulin pun ada yang kerjanya bisa sampai 48 jam. Bahkan saat ini sebenarnya sudah dikembangkan insulin yang nanti oral gitu. Oral dan ada juga yang dihirup inhalasi gitu ya. Tapi belum masuk juga ke negara kita ya. Ada juga insulin yang di-mix. Jadi dalam satu pen itu ya dalam satu pen terdiri dari insulin yang kerja panjang dan insulin yang kerja pendek ya. Biasanya ada tulisan mix-nya tuh, mix gitu ya. Misalnya ini ada kata-kata mix-nya ya. Yang artinya apa? Insulin kerja panjang dan insulin kerja pendek. Ini juga inovasi yang baru, ya. Ada kombinasi degludec dengan aspart. Degludec ini insulin kerja panjang, aspart insulin kerja pendek. Ya, ini juga. Ya, jadi banyak sekali memang pengobatan diabetes. Yang penting pasien dapat dari dokternya yang ahli yang memahami, ya. Nanti teman-teman, kalau teman-teman bekerja di layanan primer, bisa ikut mengawasi ya. Dan kalau mau naik turunkan dosis, boleh dibantu untuk naik turunkan dosis dengan range yang terukur gitu. Bisa seminggu dinaikkan maksimal 2 unit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, oke. Kalau pasiennya udah dikasih insulin, obat oralnya masih diminum apa enggak? Rata-rata teman-teman, ya obat oralnya masih diminum, contohnya metformin. Metformin masih dilanjutkan walaupun pasiennya udah dapat insulin. Yang perlu di stop adalah kalau pasiennya dapat pioglitason misalnya, ya. Kemudian obat-obatan yang lain seperti sulfonylurea ini masih dilanjutkan. DPP-4 inhibitors, gliptin ini masih dilanjutkan kalau pasiennya dapat insulin, ya. Tapi
dengan pemberian insulin dan obat-obatan minum, maka tentu kita perlu antisipasi efek sampingnya. Pertama, berat badan misalnya, ya. Oleh karena itu, untuk menurunkan kejadian berat badan akibat dari penggunaan insulin, maka perlu diatur pola makannya, ya. Diet yang indeks glisemika rendah, cegah overeating, ya, makan tidak terkontrol gitu ya. Kemudian meningkatkan aktivitas fisik, dan caranya justru kita kombinasi insulin dengan insulin sensitizer, misalnya metformin ya, untuk menurunkan dosis insulin. Baik, Bapak Ibu sekalian, secara umum untuk mencegah komplikasi diabetes dan mencapai target pengelolaan diabetes ya, untuk mencegah komplikasi dan kualitas hidup yang baik, maka kita sudah tetapkan sasaran pengendalian diabetes yang perlu kita pahami bersama. Selain dari HbA1c, targetnya di bawah 7, gula darah sebelum makan atau gula darah puasa 80 sampai 130 targetnya ya. Kalau pasiennya udah makan 2 jam, berapa targetnya? Kurang dari 180 gitu ya. Maka selain gula darah, kita juga perlu mencapai kontrol tekanan darah, harus di bawah 140 per 90. Kontrol berat badan, IMT-nya normalnya 18,5 sampai di bawah 23. Dan juga kontrol kolesterolnya atau lemaknya. LDL targetnya adalah di bawah 100, kecuali orang-orang dengan faktor resiko sangat tinggi penyakit kardiovaskuler, seperti misalnya pasien dengan kejadian stroke, kejadian serangan jantung, maka LDL harus lebih rendah lagi. Ya. Kalau trigliserida targetnya di bawah 150 ya. Jadi tidak hanya gula darah yang kita pantau pada pasien diabetes, tapi sekali lagi kita perlu perhatikan berat badannya ya, hipertensinya ya, dan juga dislipidemi atau peningkatan dari kolesterol ya. Kembali lagi prinsip terapinya adalah individualisasi ya. Jangan sampai kita berikan obat-obatan malah menyebabkan hipoglikemi gitu. Oleh karena itu kita perlu kenali apakah pasien ini resiko tinggi hipoglikemi atau tidak. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan siang hari ini. Untuk berikutnya nanti kita bisa bahas lebih lanjut dalam sesi diskusi ya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.